Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman di dalam skuad Garuda kita? PSSI sedang mengupayakan untuk menambah amunisi. Disebut-sebut belakangan ini bahwa akan ada penambahan pemain diaspora. Ya, pada mungkin bulan-bulan depan sudah bisa masuk namanya. Saya melihat kemungkinan itu karena sekarang sudah bergeser mengerucut itu ke Eropa. Kemungkinan besar satu striker, satu gelandang. Di bawah langit merah putih kita berdiri tanpa gentar. Satu mimpi di dalam hati membawa nama bangsa besar. Gempar, kegagalan timnas Indonesia melangkah ke semifinal Piala AFF langsung memicu gelombang evaluasi besar. Kekalahan itu bukan hanya meninggalkan kekecewaan bagi jutaan supporter Garuda, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar. Apa langkah berikutnya untuk mengangkat kembali kekuatan timnas? Di tengah derasnya sorotan publik, pembahasan mengenai kemungkinan gelombang kedua naturalisasi kembali menghangat. Sejumlah nama yang berkarir di Eropa ramai dikaitkan dalam diskusi publik sebagai bagian dari upaya memperkuat skuad menuju FIFA ASEAN Cup. Benarkah langkah besar sedang dipersiapkan? Ataukah semua ini masih sebatas spekulasi yang berkembang di kalangan pengamat dan pendukung? Dalam video kali ini kita akan mengulas bagaimana hasil di Piala AFF memunculkan berbagai pembahasan mengenai arah proyek Garuda, nama-nama yang ramai diperbincangkan, serta tantangan besar yang menanti timnas Indonesia menuju FIFA ASEAN Cup, AFC 2027, hingga target jangka panjang kualifikasi Piala Dunia 2030. Tetap bersama kami, karena pembahasan kali ini bisa menjadi salah satu topik paling menarik bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan terbaru seputar timnas Indonesia. Tulis di kolom komentar, Garuda menuju level baru. Kalau kalian punya pendapat sendiri tentang pemain yang layak memperkuat timnas, tuliskan juga alasannya. Mari berdiskusi dengan tetap menghormati perbedaan pendapat. Kegagalan melangkah ke semifinal Piala AFF menjadi tamparan yang tidak bisa diabaikan. Hasil tersebut memunculkan banyak pertanyaan mengenai kesiapan skuad, kedalaman pemain, hingga efektivitas strategi yang diterapkan sepanjang turnamen. Bagi sebagian pengamat, hasil ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah apabila ingin bersaing secara konsisten di level yang lebih tinggi. Mulai dari organisasi pertahanan, kreativitas di lini tengah, hingga efektivitas penyelesaian akhir, semuanya kembali menjadi bahan evaluasi. Di tengah situasi itulah, pembahasan mengenai kemungkinan penambahan pemain melalui program naturalisasi kembali ramai diperbincangkan. Perlu digarisbawahi, hingga saat ini berbagai nama yang beredar masih menjadi spekulasi di ruang publik dan belum merupakan pengumuman resmi. Meski demikian, diskusi tersebut terus berkembang karena banyak pendukung berharap kualitas skuad dapat semakin meningkat menjelang agenda internasional berikutnya. Apabila nantinya memang ada pemain baru yang bergabung, tantangan terbesar bukan hanya soal kualitas individu. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana mereka mampu beradaptasi dengan filosofi permainan pelatih, membangun chemistry dengan rekan setim, serta memahami karakter sepak bola internasional yang akan dihadapi Indonesia. Pengalaman menunjukkan bahwa membentuk tim yang solid membutuhkan waktu, bukan hanya mengumpulkan pemain dengan reputasi tinggi. Agenda yang menanti timnas Indonesia juga tidak ringan. Setelah evaluasi dari Piala AFF, perhatian akan tertuju pada persiapan menghadapi FIFA ASEAN Cup, kemudian berlanjut ke AFC 2027, serta target jangka panjang pada siklus kualifikasi Piala Dunia 2030. Setiap turnamen memiliki tingkat persaingan yang berbeda dan membutuhkan persiapan yang matang. Karena itulah, setiap keputusan mengenai komposisi skuad akan menjadi sangat penting. Kini sorotan publik mengarah kepada langkah berikutnya yang akan diambil PSSI dan tim pelatih. Apakah fokus utama akan berada pada pembenahan pemain yang sudah ada? Apakah akan ada wajah-wajah baru yang benar-benar mampu meningkatkan kualitas tim? Atau justru kombinasi keduanya yang akan menjadi solusi? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut baru akan terlihat ketika persiapan menuju turnamen berikutnya mulai berjalan. Yang jelas, kegagalan di Piala AFF tidak harus menjadi akhir dari sebuah perjalanan. Dalam sepak bola, kekalahan seringkali menjadi titik awal untuk melakukan perubahan. Evaluasi yang tepat, persiapan yang lebih matang, serta keputusan yang diambil berdasarkan kebutuhan tim dapat menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan berikutnya. Kini para pendukung Garuda menunggu satu hal, bagaimana timnas Indonesia bangkit dan menunjukkan perkembangan pada kesempatan berikutnya. Memasuki babak berikutnya dalam video ini, fokus utama PSSI dan tim pelatih mulai diarahkan sepenuhnya kepada FIFA ASEAN Cup yang semakin dekat. Tidak ada lagi ruang untuk terus meratapi kegagalan di Piala AFF. Seluruh energi dalam skenario ini dipusatkan pada proses evaluasi, penyempurnaan taktik, dan pembentukan skuad yang benar-benar siap menghadapi tantangan berikutnya. Bagi John Hertman dalam cerita ini, FIFA ASEAN Cup bukan sekadar turnamen regional, melainkan panggung pertama untuk menunjukkan bahwa Garuda telah belajar dari kesalahan dan siap tampil dengan wajah baru. Di tengah proses tersebut, 3 nama terus menjadi bahan pembicaraan publik, yakni Pascal Struijk,
Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen. Dalam cerita ini, ketiganya semakin sering dikaitkan dengan proyek jangka panjang timnas Indonesia karena dinilai dapat menambah kualitas di 3 sektor penting. Meski belum ada pengumuman resmi mengenai status mereka, nama-nama ini terus menjadi topik diskusi di kalangan supporter dan pengamat yang membayangkan bagaimana dampaknya apabila suatu hari mereka benar-benar menjadi bagian dari Garuda. Dalam skenario ini, John Hartman dikisahkan tidak hanya mencari pemain dengan kemampuan individu yang menonjol. Ia menginginkan pemain yang mampu memahami ritme permainan modern, disiplin menjalankan instruksi taktik, dan cepat beradaptasi dengan rekan setim. Karena itu, setiap nama yang dikaitkan dengan proyek Garuda dibahas bukan semata karena reputasi atau nilai pasarnya, tetapi karena dianggap berpotensi melengkapi kebutuhan tim di lapangan. Cerita ini juga menggambarkan bahwa persiapan menuju FIFA ASEAN Cup menjadi fondasi bagi agenda yang lebih besar. Apabila kerangka permainan mulai terbentuk dan chemistry antar pemain semakin kuat, maka fondasi tersebut akan terus dikembangkan untuk menghadapi AFC 2027 dan berbagai tantangan internasional berikutnya. Dalam pandangan Hartman di cerita ini, membangun tim kuat bukan soal mencari jalan pintas, melainkan menyusun kepingan demi kepingan hingga terbentuk satu kesatuan yang solid. Karena itulah, perhatian para pendukung dalam cerita ini kini tertuju pada langkah berikutnya. Akankah wajah baru Garuda benar-benar mulai terlihat di FIFA ASEAN Cup? Mampukah proyek yang sedang dibangun menjadi awal perubahan besar bagi timnas Indonesia? Semua pertanyaan itu masih menunggu jawaban. Yang jelas, dalam skenario ini, FIFA ASEAN Cup digambarkan sebagai titik awal sebuah perjalanan yang diharapkan membawa Garuda menuju level persaingan yang lebih tinggi. Kini saatnya, dalam video ini, seluruh perhatian diarahkan ke depan. Piala AFF sudah menjadi bagian dari evaluasi. Apapun hasilnya, pertandingan itu telah memberikan banyak pelajaran bagi timnas Indonesia. Kesalahan yang terjadi harus diperbaiki, kekurangan harus dibenahi, dan pengalaman tersebut harus menjadi bekal untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Karena dalam cerita ini, John Hartman dikisahkan tidak ingin timnya terus terjebak dalam bayang-bayang kegagalan. Baginya, sepak bola selalu memberi kesempatan baru bagi mereka yang mau belajar dan bangkit. Fokus Garuda kini beralih sepenuhnya menuju FIFA ASEAN Cup. Turnamen itulah yang dalam cerita ini dipandang sebagai awal dari babak baru proyek besar timnas Indonesia. Seluruh program latihan, evaluasi pemain, hingga penyusunan strategi mulai diarahkan untuk memastikan Garuda datang dengan persiapan yang jauh lebih matang. Tidak ada lagi ruang untuk mengulang kesalahan yang sama. Setiap pemain dituntut meningkatkan kualitas, setiap lini harus tampil lebih solid, dan setiap pertandingan harus dijadikan langkah menuju target yang lebih besar. Dalam cerita ini, John Hartman juga dikisahkan ingin mengubah mentalitas tim. Ia tidak ingin para pemain terus menoleh ke belakang. Yang ia inginkan adalah skuad yang lapar akan pembuktian, berani menghadapi tekanan, dan siap menunjukkan bahwa Garuda mampu bangkit lebih kuat. Filosofi itu mulai ditanamkan sejak hari pertama persiapan menuju FIFA ASEAN Cup. Karena menurutnya, tim besar bukan diukur dari seberapa jarang mereka kalah, tetapi dari seberapa cepat mereka bangkit setelah mengalami kekalahan. Di sisi lain, pembahasan mengenai kemungkinan hadirnya wajah-wajah baru juga masih menjadi perhatian publik dalam cerita ini. Nama-nama yang ramai diperbincangkan diharapkan mampu menambah kualitas dan memperkuat persaingan di dalam skuad apabila suatu saat benar-benar bergabung. Namun Hartman kembali menegaskan bahwa siapapun yang ingin mengenakan lambang Garuda harus membuktikan kemampuannya di lapangan. Tidak ada tempat yang diberikan cuma-cuma. Semua harus diperjuangkan melalui kerja keras, disiplin, dan performa terbaik. Dan inilah alasan mengapa FIFA ASEAN Cup menjadi begitu penting dalam cerita ini. Turnamen tersebut bukan hanya tentang mengejar kemenangan, tetapi menjadi panggung untuk membangun identitas baru timnas Indonesia. Dari sanalah fondasi akan terus diperkuat menuju AFC 2027, sebelum akhirnya mengarah pada target jangka panjang yang jauh lebih besar. Karena itu, dalam cerita ini, satu pesan kembali ditegaskan kepada seluruh pendukung Garuda, sudah saatnya move on dari Piala AFF. Kini seluruh energi, harapan, dan fokus diarahkan ke FIFA ASEAN Cup. Perjalanan baru-baru saja dimulai, dan Garuda masih memiliki kesempatan untuk menulis kisah yang lebih besar di masa depan. Dan jika melihat alur cerita ini, FIFA ASEAN Cup bukanlah garis akhir, melainkan titik awal pembentukan Garuda versi baru. Dalam skenario ini, John Hartman memahami bahwa waktu persiapan yang tersisa harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tidak ada lagi pertandingan yang dianggap sekadar uji coba. Setiap sesi latihan, setiap evaluasi video, hingga setiap keputusan mengenai komposisi pemain memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk tim yang benar-benar siap bertarung ketika turnamen dimulai. Dalam cerita ini, Hartman dikisahkan mulai menyusun kerangka skuad utama yang akan menjadi tulang punggung timnas Indonesia. Ia menginginkan tim yang mampu bermain dengan tempo tinggi, berani menekan lawan sejak awal pertandingan, tetapi tetap disiplin ketika kehilangan bola. Seluruh pemain dituntut memahami peran masing-masing sehingga Garuda tidak hanya mengandalkan kualitas individu, tetapi juga kekuatan kolektif sebagai sebuah tim. Di tengah persiapan tersebut, pembahasan mengenai kemungkinan hadirnya wajah-wajah baru masih terus menjadi perhatian publik. Dalam cerita ini, nama Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen kembali disebut-sebut sebagai bagian dari skenario yang dapat memperkuat 3 sektor penting di dalam tim.
Walaupun belum ada pengumuman resmi mengenai mereka, diskusi publik terus berkembang karena banyak pendukung membayangkan bagaimana dampaknya apabila suatu hari mereka benar-benar menjadi bagian dari skuad Garuda. Namun Hertman dalam cerita ini kembali menegaskan satu hal. Sebesar apapun ekspektasi publik, tidak ada pemain yang akan otomatis menjadi pilihan utama. Semua harus melewati proses yang sama, membangun chemistry, memahami filosofi permainan, dan menunjukkan kualitas di lapangan. Karena menurutnya, keberhasilan sebuah tim tidak ditentukan oleh siapa yang paling terkenal, tetapi oleh siapa yang paling siap berjuang demi lambang Garuda. FIFA ASEAN Cup dalam cerita ini kemudian dipandang sebagai momentum untuk mengembalikan kepercayaan diri tim setelah hasil yang kurang memuaskan di Piala AFF. Jika Garuda mampu menunjukkan perkembangan dari sisi organisasi permainan, disiplin bertahan, kreativitas menyerang, dan mental bertanding, maka turnamen tersebut akan menjadi modal yang sangat berharga untuk melangkah ke agenda berikutnya. Dari sanalah proyek besar menuju AFC 2027 mulai dibangun dengan fondasi yang lebih kokoh. Dan setelah AFC 2027, perjalanan masih terus berlanjut. Dalam cerita ini, setiap langkah yang diambil sejak hari ini diarahkan menuju target yang lebih besar lagi, yaitu membentuk timnas Indonesia yang siap menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2030. Itulah mengapa setiap keputusan, setiap evaluasi, dan setiap proses persiapan digambarkan sebagai bagian dari satu visi besar. Karena mimpi menuju level dunia tidak dibangun dalam semalam, melainkan melalui keberanian untuk belajar dari kegagalan, memperbaiki kekurangan, dan terus berkembang dari satu turnamen ke turnamen berikutnya. Disitulah, dalam cerita ini, perjalanan Garuda memasuki babak yang benar-benar baru. Dalam video ini, perhatian publik kembali tertuju pada 3 nama yang terus menjadi bahan pembicaraan, yaitu Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen. Ketiganya digambarkan semakin sering dikaitkan dengan proyek jangka panjang Garuda. Meski belum ada pengumuman resmi mengenai proses ataupun keputusan mereka, antusiasme supporter dalam cerita ini terus meningkat karena banyak yang membayangkan bagaimana wajah baru timnas Indonesia apabila suatu hari ketiga pemain tersebut benar-benar bergabung. Dalam skenario ini, John Hertman dikisahkan melihat ketiga pemain tersebut sebagai sosok yang dapat melengkapi kebutuhan tim di 3 sektor berbeda. Pascal Struijk diproyeksikan menghadirkan ketenangan, kepemimpinan, dan pengalaman di lini belakang. Laurin Ulrich digambarkan mampu memberikan kreativitas, visi bermain, serta distribusi bola yang lebih tajam dari lini tengah. Sementara Dean Zandbergen dipandang sebagai penyerang muda dengan mobilitas tinggi yang dapat menambah variasi serangan dan memberikan dimensi baru di lini depan. Yang membuat pembahasan ini semakin menarik adalah bagaimana ketiga nama tersebut dalam cerita ini diproyeksikan bukan sekadar menambah kualitas individu, tetapi juga meningkatkan persaingan di dalam skuad. Hertman digambarkan ingin menciptakan lingkungan di mana setiap pemain harus terus berkembang untuk mendapatkan tempat di tim utama. Tidak ada lagi posisi yang aman. Semua pemain, baik yang sudah lama membela Garuda maupun yang baru bergabung, harus membuktikan diri melalui performa, disiplin, dan kerja keras. Dalam cerita ini, apabila ketiga pemain tersebut benar-benar menjadi bagian dari proyek Garuda, mereka diharapkan mampu mempercepat proses pembangunan tim menuju FIFA ASEAN Cup. Turnamen itu dipandang sebagai panggung pertama untuk menyatukan seluruh kekuatan skuad, sebelum melangkah ke tantangan yang lebih besar di AFC 2027 dan agenda internasional berikutnya. Namun Hertman kembali menegaskan bahwa membangun tim juara membutuhkan lebih dari sekadar pemain berkualitas. Dibutuhkan chemistry, komunikasi, dan rasa saling percaya yang hanya bisa dibangun melalui latihan dan pertandingan bersama. Karena itulah, dalam cerita ini, perhatian publik tidak lagi hanya tertuju pada siapa yang akan datang, tetapi juga bagaimana seluruh kepingan itu nantinya dapat menyatu menjadi satu kesatuan yang kuat. Jika proses tersebut berjalan sesuai harapan, maka FIFA ASEAN Cup akan menjadi awal dari terbentuknya Garuda dengan identitas permainan yang lebih matang, lebih kompetitif, dan lebih siap menghadapi persaingan di level Asia. Namun kini muncul pertanyaan yang jauh lebih besar. Mengapa justru 3 nama ini yang terus menjadi pusat perhatian? Apa yang sebenarnya membuat Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen begitu sering dikaitkan dengan proyek besar Garuda? Apakah ini hanya kebetulan? Atau memang ada alasan kuat mengapa ketiganya dianggap cocok mengisi kebutuhan timnas Indonesia? Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari Pascal Struijk. Dalam cerita fiksi ini, ia digambarkan sebagai sosok yang mampu membawa ketenangan di lini belakang. Bermain di lingkungan sepak bola Eropa membuatnya terbiasa menghadapi pertandingan dengan tempo tinggi dan tekanan besar. Karakter seperti inilah yang dalam skenario ini dinilai dapat membantu meningkatkan organisasi pertahanan Garuda. Kehadirannya dibayangkan bukan hanya sebagai bek tengah, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu mengatur garis pertahanan dan membangun serangan dari belakang. Selanjutnya ada Laurin Ulrich. Dalam cerita ini, ia diproyeksikan menjadi motor kreativitas di lini tengah. Kemampuannya membaca ruang, mengalirkan bola, dan menjaga ritme permainan membuatnya dianggap sebagai pemain yang bisa menghubungkan lini belakang dengan lini depan. Jika Indonesia ingin memainkan sepak bola yang lebih modern dan menguasai pertandingan, maka sosok gelandang dengan karakter seperti ini dinilai sangat penting. Itulah mengapa namanya terus muncul dalam berbagai pembahasan publik mengenai masa depan Garuda. Kemudian perhatian beralih kepada Dean Zandbergen. Dalam skenario ini, ia digambarkan sebagai penyerang muda yang memiliki mobilitas tinggi, berani menekan lawan, dan aktif membuka ruang.
Bukan hanya soal mencetak gol, tetapi juga memberikan tekanan sejak lini depan ketika lawan menguasai bola. Karakter seperti ini dinilai sesuai dengan pendekatan permainan yang ingin dibangun Hertman dalam cerita ini, yaitu menyerang secara kolektif dan bertahan dimulai dari lini depan. Apabila ketiga pemain ini benar-benar menjadi bagian dari proyek Garuda suatu hari nanti, dalam cerita ini Indonesia diproyeksikan memiliki keseimbangan yang lebih baik di setiap lini. Lini belakang memperoleh tambahan pengalaman, lini tengah mendapatkan kreativitas baru, sementara lini depan memiliki variasi serangan yang lebih beragam. Kombinasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing tim ketika menghadapi lawan-lawan dengan kualitas yang lebih tinggi. Namun John Hertman dalam cerita ini kembali mengingatkan bahwa sepak bola bukan permainan 11 individu hebat. Sebagus apapun kualitas seorang pemain, semua itu tidak akan berarti apabila tidak mampu menyatu dengan rekan-rekannya. Karena itulah, proyek Garuda dalam cerita ini tidak hanya berbicara tentang menghadirkan pemain baru, tetapi juga membangun chemistry, kedisiplinan, komunikasi, dan mental bertanding yang kuat. Dan disinilah rasa penasaran para pendukung semakin memuncak. Apakah ketiga nama tersebut suatu hari benar-benar akan menjadi bagian dari timnas Indonesia? Ataukah akan muncul kejutan lain yang belum banyak diketahui publik? Jawabannya tentu masih menunggu perkembangan resmi. Namun satu hal yang mulai terlihat dalam cerita ini adalah bahwa PSSI dan tim pelatih digambarkan sedang menyusun fondasi besar untuk menghadapi FIFA ASEAN Cup, kemudian berlanjut ke AFC 2027, hingga membangun kekuatan jangka panjang menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Perjalanan Garuda masih panjang, dan babak paling menarik dalam cerita ini baru saja dimulai. Namun sekarang mari kita masuk ke pembahasan yang paling banyak ditunggu para pendukung Garuda. Jika suatu saat tiga nama yang ramai diperbincangkan publik itu benar-benar tersedia dan memenuhi seluruh persyaratan untuk membela timnas Indonesia, seperti apa dampaknya terhadap permainan Garuda? Mari kita bedah satu persatu dari sisi taktik. Pertama, mari kita lihat sektor pertahanan. Dalam analisis ini, Pascal Struije sering disebut karena profilnya sebagai bek tengah yang terbiasa bermain dalam sistem sepak bola Eropa. Apabila suatu hari ia menjadi bagian dari skuad, Indonesia berpotensi memperoleh tambahan kualitas dalam duel udara, distribusi bola dari belakang, dan komunikasi antar lini. Bek seperti ini biasanya tidak hanya bertugas menghentikan serangan lawan, tetapi juga menjadi titik awal membangun serangan. Bagi pelatih yang menginginkan permainan modern, karakter seperti ini tentu menarik untuk dipertimbangkan. Selanjutnya kita bergeser ke lini tengah. Disinilah nama Laurin Ulrich kerap menjadi bahan diskusi. Profil gelandang yang kreatif, memiliki visi bermain, serta mampu bergerak di antara lini dianggap dapat menambah variasi serangan. Dalam analisis ini, kehadiran pemain dengan karakter tersebut berpotensi membuat aliran bola timnas Indonesia lebih cepat dan lebih dinamis. Ketika menghadapi lawan yang bertahan rapat, kreativitas dari lini tengah seringkali menjadi pembeda. Kini perhatian beralih ke lini depan. Dean Zandbergen adalah nama yang sering dikaitkan dalam berbagai pembahasan publik karena profilnya sebagai penyerang muda. Dalam analisis ini, ia dipandang sebagai pemain yang aktif bergerak, berani menekan pertahanan lawan, dan membuka ruang bagi rekan-rekannya. Karakter seperti itu bisa memberi dimensi berbeda bagi lini depan Indonesia, terutama jika tim ingin bermain dengan tekanan tinggi sejak area pertahanan lawan. Jika dilihat sebagai satu kesatuan, ketiga profil tersebut mengisi tiga sektor berbeda: pertahanan, lini tengah, dan lini depan. Itulah sebabnya mereka sering muncul dalam diskusi publik mengenai bagaimana Garuda dapat meningkatkan kualitas skuad pada masa mendatang. Namun penting untuk diingat bahwa hingga saat ini, keterkaitan mereka dengan timnas Indonesia masih menjadi pembahasan publik dan bukan pengumuman resmi. Yang menarik, apabila suatu saat Indonesia memiliki tambahan kualitas di tiga lini tersebut, persaingan di dalam skuad otomatis akan meningkat. Tidak ada lagi pemain yang merasa posisinya aman. Setiap latihan akan menjadi ajang pembuktian. Setiap pertandingan akan menjadi kesempatan untuk menunjukkan siapa yang paling layak mengenakan lambang Garuda. Persaingan seperti inilah yang sering dimiliki oleh tim-tim nasional papan atas. Karena itu, fokus utama menjelang agenda internasional berikutnya bukan hanya soal siapa yang datang, tetapi bagaimana seluruh pemain yang tersedia mampu membentuk tim yang solid. Pada akhirnya, sepak bola dimenangkan oleh kerjasama, bukan oleh nama besar semata. Dan itulah tantangan terbesar bagi siapapun yang dipercaya membangun timnas Indonesia menuju FIFA ASEAN Cup, AFC 2027, dan target jangka panjang berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang paling menarik. Seandainya suatu hari nanti profil pemain yang selama ini ramai diperbincangkan benar-benar tersedia untuk memperkuat timnas Indonesia, seperti apa formasi ideal yang bisa dibangun John Hertman? Mari kita bedah dari sisi taktik. Dalam analisis ini, Hertman diperkirakan akan tetap mengandalkan filosofi sepak bola modern yang menekankan keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Formasi bisa berubah sesuai lawan, tetapi prinsip utamanya tetap sama: membangun serangan dari lini belakang, menguasai lini tengah, lalu melakukan tekanan tinggi ketika kehilangan bola. Sistem seperti ini membutuhkan pemain yang nyaman menguasai bola, cepat mengambil keputusan, dan disiplin menjaga posisi. Di sektor pertahanan, profil bek seperti Pascal Struije sering dianggap cocok untuk tim yang ingin memulai serangan dari belakang. Bek dengan karakter seperti ini dapat membantu mengalirkan bola ke lini tengah tanpa terburu-buru membuang bola ke depan. Selain kemampuan bertahan, distribusi bola menjadi salah satu aspek penting dalam sepak bola modern.
Jika lini belakang mampu membangun serangan dengan rapi, tekanan lawan dapat dilewati lebih efektif. Masuk ke lini tengah, profil seperti Laurin Ulrich dipandang dapat menambah kreativitas permainan. Dalam sistem yang mengutamakan penguasaan bola, gelandang bertugas menjadi penghubung antara pertahanan dan penyerangan. Ia harus mampu membaca ruang, memberikan umpan progresif, dan menjaga ritme permainan. Kehadiran pemain dengan karakter seperti ini dapat membuat serangan Indonesia lebih variatif, tidak hanya mengandalkan umpan panjang atau serangan balik. Sementara di lini depan, profil seperti Dinzan Bergen sering dibahas karena kemampuannya bergerak tanpa bola dan memberikan tekanan kepada pertahanan lawan. Dalam sistem pressing modern, penyerang bukan hanya pencetak gol, tetapi juga menjadi pemain pertama yang memulai tekanan ketika lawan membangun serangan. Mobilitas dan kerja keras menjadi nilai tambah yang sangat penting. Jika ketiga profil tersebut dipadukan dengan pemain-pemain yang sudah ada, secara teori Indonesia dapat memiliki keseimbangan yang lebih baik di setiap lini. Pertahanan lebih tenang dalam menguasai bola, lini tengah lebih kreatif dalam membangun serangan, dan lini depan lebih aktif menekan lawan. Namun semua itu tetap bergantung pada proses adaptasi, chemistry antar pemain, serta keputusan pelatih berdasarkan kebutuhan tim. Pada akhirnya, kekuatan sebuah tim nasional tidak hanya ditentukan oleh kualitas individu. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh pemain memahami filosofi permainan yang sama, saling menutupi kekurangan, dan bekerja sebagai satu kesatuan selama 90 menit. Itulah yang membedakan tim bertabur bintang dengan tim yang benar-benar mampu meraih hasil di lapangan. Dan mungkin inilah yang menjadi pekerjaan terbesar bagi siapapun yang memimpin Garuda ke depan, bukan sekadar mencari pemain terbaik, tetapi menyusun kepingan-kepingan yang tepat agar menjadi satu tim yang utuh, siap menghadapi tantangan di kawasan Asia Tenggara, bersaing di level Asia, dan terus berkembang dalam jangka panjang.